Selamat bertemu kembali di rangkaian kuliah kalkulus. Sekarang kita ingin mempelajari tentang limit fungsi di Taingga dan limit Taingga. Untuk limit fungsi di Taingga artinya variabelnya membesar tanpa batas. Jadi kita tahu kalau di bilangan real membesar tanpa batas, maka nilainya itu akan bergerak terus menerus ke kanan. Sedangkan untuk mengecil tanpa batas, variabelnya itu akan mempunyai nilai yang negatif makin besar. Nah, untuk memberikan artinya kita dapat menggunakan pengetahuan yang sudah ada, yaitu limit T menuju 0 plus, maka 1 per T itu akan membesar. Jadi oleh karena itu di sini X-nya membesar. Untuk X mengecil, maka T-nya itu adalah menuju ke 0 dari sebelah kiri. Sebagai contoh, arti dari limit ini bisa dihitung dengan cara demikian. Maka ini menjadi seperti 1 plus seperti kuadrat. Kemudian bisa diolah menjadi bentuk ini, dan ini limitnya 0 karena yang ini menuju 0 dan ini menuju ke 1. Tentu saja kita dapat menyelesaikan ini seperti yang dilakukan oleh Pak Guru, yaitu kalau saya mempunyai polinom yang sangat pembagian polinom seperti ini, maka untuk mencari limitnya cukup dengan membagi X yang dengan pangkat paling besar, dalam hal ini adalah X kuadrat, dengan dikalikan hasil di atas adalah seper X dan di bawah seper X kuadrat per 1. Berarti kan masih ada limitnya ya. Kemudian kalau X-nya membesar, maka yang bagian ini akan menuju 0, ini juga menuju 0, tapi ini tambah 1, jadi akhirnya menuju 0. Grafik fungsinya kita lihat, dia akan menuju 0, dan di sini juga akan menuju 0. Grafik fungsi ini ya, mohon perhatikan bahwa limitnya untuk X menuju ke Taingga kurang lebih nilai ini. Untuk X menuju minus Taingga, dia menuju ke sini ya. Jadi perhatikan bahwa akar ini selalu positif. Jadi tanda dari fungsi ini hanya bergantung pada X. Kalau X-nya positif, maka nilai fungsinya positif. Kalau X-nya negatif, nilai fungsinya negatif. Nah, sekarang adalah kita ingin menghitung limit dengan bentuk seperti ini. Kita bagi dengan pemilihan dengan pangkat besar, dalam hal ini pangkat 1 atas pangkat 1. Tapi mohon perhatikan bahwa akar dibagi X ya. Jadi kalau disubstitusikan ke dalam kemari, maka dia akan harus diberi tanda minus ya, karena ini negatif. Ini negatif, sedangkan akar ini selalu positif. Jadi perlu ditanda kasih minus, maka harganya min 1. Nah, tadi di kelas ada pertanyaan, bagaimana kalau soal tersebut dihitung dengan cara 1 plus X kuadrat. X menuju ke 0 min Taingga. Nah, dalam hal ini adalah limit dari T menuju 0 min dari F seperti. Jadi kalau kita hitung, ini menjadi limit dari T menuju 0 min 1 per T per akar 1 plus seperti kuadrat. Kemudian diolah, hasilnya di sini menjadi limit T menuju 0. Mohon diperhatikan bahwa ini menjadi seperti
di sini ada harga mutlak seperti begini. Akar dari T kuadrat plus 1. Ya, karena T-nya kalau dikeluarkan tidak hanya sekedar T, tapi harus selalu positif. Jadi kalau begitu, limit dari T menuju 0 min harga mutlak T per T akar dari T kuadrat plus 1. Nah, yang ini karena T-nya negatif, maka harga mutlak di atas tadi akan sama dengan min T per akar T kuadrat plus 1. Nah, ini menjadi min 1. Dan ini menjadi 0, oleh karena itu tetap min 1. Oke. Jadi min 1. Nah, kalau definisi langsungnya adalah, ya kita ingat dahulu yang terdahulu bahwa T dengan 0 itu cukup kecil dan nilai Ft dengan L itu cukup kecil juga. Tetapi mengambilnya adalah ini dulu ya. Nah, untuk yang ini artinya apa? X-nya besar dan nilai Fx-nya dengan L cukup kecil ya, jadi di sini untuk setiap epsilon positif ada nilai M ya, jadi M itu kalau kita peroleh dari sini kan kurang lebih 1 per X lebih kecil delta lebih besar 0 atau X-nya lebih besar dari 1 per delta. Jadi inilah harga M-nya itu. Oke. Nah, untuk menuju min taingga definisinya serupa tadi. Kalau yang tadi lebih besar dari M, M-nya positif. Kalau sekarang lebih kecil ya. Jadi kita bisa mengambil X cukup kecil sehingga nilai Fx dengan L itu lebih kecil dari epsilon. Nah, sekarang kita pelajari tentang limit taingga. Di limit taingga artinya nilainya limit menuju taingga ya. Jadi secara ini tetap limit fungsi ini tidak ada, tetapi tidak ada yang bisa dikenali yang masih teratur, yaitu membesar tanpa batas. Nah, perhatikan kalau saya punya Y super X, maka ini grafik untuk X menuju 0 positif, nilainya akan membesar tanpa batas. Dan kalau X-nya dari kiri menuju 0, maka nilainya akan negatif sangat besar. Dan akan ditulis bentuk-bentuk seperti ini. Nah, mohon diperhatikan bahwa tetap limit ini itu tidak ada. Jadi ada limit yang tidak ada. Nah, bagaimana dengan 1 per X kuadrat? Dari sebelah kanan untuk menuju 0 menuju taingga, dari sebelah kiri menuju taingga juga. Nah, dalam hal seperti ini menuju taingga, dan ini bisa kita tulis sebagai menuju ke taingga. Nah, kita akan mengatakan bahwa limit X menuju A, Fx itu menuju taingga, jika nilai X-nya mendekati AA, maka nilai Fx akan membesar tanpa batas. Jadi definisinya, berapapun M yang saya pilih, selalu akan ada delta. Perhatikan dulu epsilon, ada delta. Sehingga kalau X-nya cukup dekat dengan A, nilai Fx itu akan lebih besar dari bilangan positif ini.
berapapun M yang kita pilih, kita akan memperoleh delta sehingga ini lebih besar ya. Itu yang disebut sebagai membesar tanpa batas. Kita akan mengatakan bahwa seperti ini, jika nilai X-nya mendekati dari kiri, maka nilai Fx akan membesar tanpa batas. Nah, tentu sudah bisa diduga apa arti limit X menuju A plus dari Fx yang sama dengan tanggal. Nah, jadi di sini bentuk formal dari ini M ini delta sama, sehingga untuk setiap X, nah ini mengatakan bahwa X-nya lebih kecil dari A tapi cukup dekat, dan nilai Fx-nya itu akan lebih besar dari M. Nah, kita akan mengatakan ini sudah, kita akan mengatakan bahwa limit X menuju A plus Fx sama dengan min tak hingga jika nilai X mendekati A baik dari kiri maupun kanan, lihat nih, maka nilai Fx akan mengecil tanpa batas. Di sini mengecilnya itu bisa negatif. Nah, sebagai contoh, oke, kita topik yang baru yaitu asimtot datar. Jadi, kalau saya perhatikan fungsi ini, maka kita tahu bahwa untuk X yang sangat besar, maka nilainya itu akan menuju ke 1, yaitu garis hijau ini. Demikian pula kalau X-nya mengecil tanpa batas. Nah, ini yang akan kita sebut sebagai garis Y sama dengan 1, itu yang disebut sebagai asimtot datar dari grafik fungsi ini. Garis datar yang makin dekat ke grafik fungsi tersebut ya. Jadi tujuannya kurang lebih kalau X-nya nanti cukup besar, 10 pangkat 9, kemudian kita tidak perlu menghitung ini lagi, karena kurang lebih ini nilainya akan dekat dengan 1. Nah, dalam hal ini juga sama dengan 1, maka asimtot datar hanya ada 1. Bisa terjadi 2 asimtot datar ya. Sebagai contoh, kalau grafiknya begini, yang ini 1 ini ke sini, yang ini 1 ini, jangan percaya mata, ini asimtot. Nah, asimtot, ini tegak. Asimtot tegak ini kurang lebih nanti adalah garis tegak yang makin dekat dengan grafiknya. Ya. Jadi secara analitik, jika salah satu dari X menuju C plus dari Fx itu plus tak hingga atau min tak hingga, atau dari kirinya plus tak hingga minus tak hingga, maka garis X sama dengan C ini yang akan disebut sebagai asimtot tegak. Jadi dalam hal ini ada 2 asimtot tegak, yaitu X sama dengan 3 dan X sama dengan 2. Ini 3, ini 2. Itu yang disebut dengan asimtot tegak. Nah, berarti kan sebetulnya dia muncul dari sini. Nah, satu lagi, asimtot miring. Nah, asimtot miring ini adalah ya garis miring yang makin lama makin dekat dengan fungsi tersebut. Ya. Jadi dalam hal ini kita lihat bahwa asimtot tegaknya 1, tetapi perhatikan bahwa fungsi Fx ini dapat ditulis seperti ini, yaitu dengan cara yang sudah diajar oleh Pak Guru, yaitu kalau X kuadrat plus 1 dibagi dengan X min 1. Jadi X kuadrat min X kurangi X plus 1, kemudian plus 1 kalikan X min 1, hasilnya menjadi minus 2. Oleh karena itu
bisa ditulis sebagai hasil bagi, sisa, dan dibagi, pembagi. Nah, perhatikan bahwa dia sekarang bisa ditulis seperti ini tadi. Nah, kita lihat bahwa kalau X-nya besar, ya, kalau X-nya besar, nilai ini menjadi menuju 0. Dengan demikian nilai ini hampir dekat dengan ini. Jadi kalau misalkan nanti katakanlah saya punya fx yang tadi ya, yaitu x kuadrat plus 1 per x min 1. Saya diberikan angka 10 pangkat 9. Saya tidak usah repot-repot menghitung ini lagi, tapi cukup menghitung pada bentuk yang cukup dekat ini, yaitu 10 pangkat 9 ditambah 1. Jadi asimtot itu kurang lebih menceritakan perilaku fungsi kalau X-nya sangat besar. Nah, ini yang disebut sebagai asimtot miring bagi Y sama dengan Fx. Oke. Nah, bagaimana mencarinya? Secara umum, kalau saya punya fungsi ini, ya sebetulnya dibagi juga bisa, tapi mungkin lebih formalnya adalah sesuai dengan definisinya, ini disebut asimtot miring jika salah satu dari ini dipenuhi. Nah, kita mau mencari A-nya berapa dan B-nya berapa. Nah, kita menghitung nilai AB. Kelihatannya dari sini dan kemari ada kesalahan, tapi sudah tidak ada masalah. Yang penting adalah begini. Ini polinom derajat 2 dibagi dengan polinom derajat 1, limitnya harus sama dengan 0. Tentu kalau derajat di atas ini lebih besar dari ini, limitnya tentu akan menuju tak hingga. Karena di sini limitnya itu hingga, maka 1 min A itu harus 0. Sekarang bentuknya adalah ini menjadi polinom derajat 1, ini juga polinom derajat 1. Kalau dihitung limitnya, ya tentu saja tinggal A min B. Dan ini harus 0. Jadi dengan cara demikian, saya bisa menghitung berapa harga A dan berapa harga B di sini. Oke.